Dan sebagaimana yang diagendakan oleh panitia, kami lebih memfokuskan lagi untuk membahas tentang kealahan Yesus. Saya mengawali dengan presupposisi bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung pada pengakuan orang. Orang Kristen mengaku dia Allah atau tidak mengakui dia sebagai Allah, dia tetap Allah. Ini yang presupposisi yang mendasar. Sekali lagi, kealahan Yesus itu bukan karena ada pengakuan manusia. Maka kalau toh dia tidak diakui sebagai Allah, bukan berarti dia bukan Allah. Dalam arah itu, saya ingin mempertajam mengenai presupposisi ini, bahwa kalau tidak ada misteri dalam kaitannya dengan Allah, maka dia bukan Allah. Kalau ada keyakinan kita kepada oknum atau kepada yang namanya Allah, namun dalam keyakinan itu kita tidak menjumpai misteri, dia bukan Allah. Kenapa? Dia sesama kita yang dapat dimasteri, yang dapat dikuasai. Ya. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa kita kuasai, dia menjadi Allah. Dan dia adalah Allah. Saya baru sempat mengajar program S2. Saya sampaikan begini. Kita bersyukur oleh karena Allah menciptakan manusia menjadi Allah, yaitu menjadi Allah bagi ciptaan yang lain, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi pohon, bagi hewan. Kita menjadi Allah bagi mereka. Maka itu jangan memberhalakan pohon dan hewan. Konsepnya itu. Masih dalam arah presupposisi, kami mempunyai keyakinan bahwa Allah pada satu sisi adalah misteri, namun pada sisi lain adalah Allah yang menyatakan diri. Itu yang kami ambil dari salah satu kitab Ulangan pasal 29 ayat 29, bahwa hal-hal yang dinyatakan itu bagi manusia, tetapi hal-hal yang tidak dinyatakan itu bagi Allah. Jadi wilayah kerja kita, wilayah studi kita, wilayah dialog kita hanya berkenaan dengan sejauh Allah menyatakan diri. Kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan jadi orang Kristen. Sekali lagi, kalau Allah hanya sejauh Alkitab, saya tidak akan mau jadi orang Kristen. Karena Alkitab dapat dikuasai oleh manusia, berarti Allah bisa dikuasai oleh manusia. Sorry, saya bukan emosi, tetapi ini karakter saya. Orang Manado. Saya biasa main sinetron di pohon-pohon. Nah. Jadi seperti itu. Maka sekali lagi, wilayah kita itu pada wilayah yang dinyatakan. Yang dinyatakan. Implikasinya, tidak ada bukti yang memadai. Ini, tidak ada bukti yang memadai untuk menjelaskan kealahan Yesus. Dan saya pun menjadi percaya kepada pribadi Yesus bukan karena ada bukti. Karena kekristenan tidak bergantung pada bukti. Sekalipun dalam forum ilmiah ini memang telah diletakkan dasar bagaimana kita memaparkan konsep pemahaman kita yang sifatnya logik dan bersifat juga eksperimen, yang dapat dialami, dibuktikan, empiris. Namun sekali lagi, saya pikir juga saudara-saudara saya agama Islam tidak mungkin menguasai Allahnya sejauh pikirannya. Sekalipun Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab lain itu teman-teman Bapak Ibu kuasai, tapi bukan berarti sudah mampu menguasai Allah. Oleh karena itu, pada waktu kita membicarakan tentang Allah, dengan rasa hormat kepada Allah kita. Mengapa? Yang limited ini membahas yang unlimited. It's impossible. Tidak mungkin. Nah, saya lompat lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada bukti yang memadai kalau mungkin pada forum ini Bapak Ibu menuntut bukti kealahan Yesus. Namun sekali lagi, sejauh yang Allah nyatakan. Presupposisi yang kedua menegaskan mengenai kedaulatan Allah, bahwa Allah itu mandiri,
Allah itu tidak dapat dijinakkan, apalagi dirayu. Allah itu tidak dapat dipengaruhi dan dijinakkan oleh muka yang memelas. Tidak, Allah tidak langsung bereaksi emosional terhadap orang yang menangis di depan dia. Please have mercy on me, minta belas kasihan. Allah tidak akan dipengaruhi karena dia Allah. Tapi karena dia mempengaruhi kita, maka kita minta belas kasihan. Jadi kausa prima utama itu Allah. Itu presuposisi. Namun dalam rangka ini Allah mendisclose himself, menyatakan dirinya, membatasi dirinya dalam dua revelation. Yang pertama general revelation, yang kedua special revelation. General revelation itu Allah menyatakan dirinya dan dia dapat dikenal melalui semua ciptaan yang lain. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya dalam special revelation hanya dalam satu pribadi yang kami yakini dan kami tahu dari Alkitab, yaitu pribadi Yesus Kristus. Itu namanya special revelation. Tetapi special revelation ini tidak bisa dimengerti without general revelation. Karena special revelation ini diwadahkan, diakomodir dalam general revelation. Mengapa pribadi kedua menjadi manusia? Kok Allah jadi manusia? Bagi saya hal yang saya sulit pikirkan, manusia jadi Allah. Itu yang saya tidak bisa terima dengan akal. Tetapi yang logis, Allah yang jadi manusia, itu logis. Allah jadi manusia, itu mengungkapkan kealahannya. Dan tidak ada manusia yang jadi Allah kecuali dukun. Hukum atonement. Mengapa harus mati disalib? Karena dia sudah membatasi diri, maka dia membatasi dalam lingkup sejarah manusia supaya touchable, ya, supaya dapat terjamah, understandable, dapat dimengerti. Karena maksud daripada Allah menyatakan diri supaya Allah dapat dikenal, dan dia masuk dalam seluruh aspek hidup manusia, termasuk berkenaan pada waktu itu Allah menyatakan diri dalam konteks Timur Tengah, bukan dalam konteks Songgokerto. Dan tuntutannya seperti yang sudah diulas, disampaikan oleh Dr. Roland Octavianus, oleh karena the sinful nature of human being, oleh karena keberdosaan manusia yang membuat Allah membatasi dirinya. Kalau Allah tidak membatasi diri, kita tidak bisa mengenal dia. Yang berikut, dalam rangka Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah berdosa, Allah membatasi dirinya. Mungkin bahasa orang tua, telan ludah pada waktu melihat anak nakal. Tahan. Allah membatasi diri. Dalam rangka ini, pada semua harus dilihat bahwa Allah lah yang memprakarsai, Allah lah yang berinisiatif. Kemudian berikan buktilah sedikit saja tentang bukti-bukti kealahan Yesus. Saya akan memberitahukan beberapa hal yang Bapak Ibu sudah tahu. Kembali kepada presuposisi saya, hanya sejauh yang Allah nyatakan. Yang pertama, semua yang diperankan oleh Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan, sudah dibicarakan bahwa dia akan datang, dan semua yang diperankan oleh Yesus itu sesuai dengan nubuatan. Itu semua sesuai. Maka ini bicara soal keunikan. Kemudian yang kedua, virgin birth. Dia lahir dari seorang perawan, Maria. Karena memang Allah membatasi dirinya. Ini bagaimana mungkin Allah yang adalah akbar, yang besar, yang agung itu kok bisa menggunakan kandungan seorang namanya Maria? Bagaimana mungkin? Tapi saya lebih mudah berpikir. Sekali lagi, yang sulit saya memikirkan bagaimana kandungan Maria menjadi Allah. Bagaimana kandungan perempuan biasa menjadi Allah, itu sulit dan itu tidak masuk akal kecuali di akal-akal. Namun yang dapat diterima yaitu Allah bisa jadi apa saja, namun Allah tidak jadi-jadian. Karena dia Allah.
Dan virgin birth, kelahiran dari seorang perawan Maria, tanpa ada hubungan alami, tanpa ada hubungan dengan suami, dia mengandung. Because the Holy Spirit, ya, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang kami yakini, dialah yang mengerjakan benih ilahi itu di dalam kandungan Maria. Memang ini tidak masuk akal, tetapi menurut kami ini melampaui akal. Di dalam kekristenan hanya ada logis, ya, melampaui logis, dan translogis. Yang berubah bukan Allah, tapi saya yang berubah untuk memikirkan Allah. Jangan berubah doktrinmu, kami yang berubah terhadap doktrin kami. Itu transrasional, bukan irasional. There is no irrational in Christian doctrine. There is no irrational in Christian faith. Tidak ada yang irasional. Semuanya rasional atau irrasional, melampaui akal, tidak dapat ditampung oleh akal yang sempit, atau transrasional. Kitalah yang berubah, bukan doktrin yang berubah, bukan objek keyakinan kita yang berubah. Kemudian the virgin birth itu sudah. Yang kemudian heavenly saying, satu pernyataan ilahi pada waktu Yesus dibaptis, memenuhi semua hukum yang ada di konteks agama Yahudi. Ada heavenly saying, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini singkat-singkat saja. Yang ketiga, sepanjang kehidupannya dia hidup menderita, dan klimaksnya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu bukan dalam rangka kematian Allahnya, tetapi dalam rangka menebus. Dia membatasi diri, dan klimaks pembatasan diri Allah itu pada waktu disalib dalam rangka mengganti. Ini ada hukum atonement, ada hukum penebusan. Saya pikir tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Sekali lagi, itu semua 12 SKS. Kemudian dia mati dan dia bangkit, karena dia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Dia mati, dan memang sungguh-sungguh mati, bukan pura-pura mati. Dan dia juga bangkit. Ini sebagai dasar untuk keyakinan orang percaya mengenai kebangkitan orang percaya. Itu yang kebangkitan dan kenaikan. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga dalam rangka mempersiapkan tempat. Itu yang kami yakini. Ini sederhana saja. Kalau mau lihat uraian teologis dan filosofis itu butuh waktu. Sekali lagi, dia pergi mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya. The last one, kami yakin He will come again. Dia akan datang lagi untuk menjemput kami yang percaya. Saya tidak mengatakan kita yang percaya. Sekali lagi, saya tidak memprovokasi. Kami yang percaya, dan kami juga tidak memonopoli. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terakhir saya jelaskan bahwa tidak ada seorang historian, seorang ahli sejarah yang bisa membuktikan cacat celahnya barang satu saja dari pribadi Yesus. Itulah yang mengungkapkan tentang kealahannya. Tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada tindak kriminal, dan tidak ada tindakan amoral yang diperankan, dan belum ada seorang ahli sejarah yang mencatat mengenai hal ini. Ya, kita beriman, tapi didasari dengan ilmu. Ilmu imamu amal, kata Rasulullah. Ilmu kamu itu yang jadi imam amalan-amalan kamu. Amalan kamu jadi benar karena didasari ilmu. Dan jangan kamu ikuti satu yang kamu nggak tahu. Ini adalah Al-Quran di surat Al-Isra ayat 36. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa wajah Anda seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali. Kenapa? Karena saya Terangkan secara ilmiah. Kenapa wajah Anda seperti ini? Kenapa wajah Stervi gitu? Kenapa ini begini botak ini? Tapi gelarnya MBA, makin botak aja kan. ada yang ciptakan, Pak. Hah? Ada yang ciptakan begini. Nggak usah percaya menciptakan, nggak ada. Ilmiah aja, nggak usah pakai teori-teori yang menciptakan. Karena saya dilahirkan demikian, Pak. Nah,
Jadi saya berkesimpulan saudara-saudara, orang menolak Islam dua potensial besarnya. Sebabnya gitu. Pertama, kebodohan, kedua kesombongan, itu saja. Pak Edi, saya bisa tanggapi kan saya lain agak berbeda Boleh, sedikit boleh, aja. boleh. Saya pikir kalau iman kita berubah oleh karena dialog seperti ini terlalu gampang sekali. Nilai bobot kebenaran diperoleh dalam waktu sejenak, padahal yang kita imani sudah belajar terlalu nilainya sangat low, sangat rendah. Yang kedua, mari kita melihat sesama kita dalam perspektif historis, biblical, teologis, dan filosofis. Dan saya ingin mengangkat, saya pikir konsep-konsep yang keliru tentang Kristen, oleh karena Bapak Ibu mengambil sumber yang tidak valid, ambil kepada kelompok liberal di Eropa, pengaruh sekularisasi. Jangan jadikan pijakan itu mereka bukan Kristen. Saya lebih setuju, saya akan juga mengatakan begini juga. Ini tidak valid karena Bapak Ibu mengambil kerangka pikir dan isi pikiran itu bertolak dari para teolog liberal yang sesungguhnya bukan Kristen. Mereka hanya menyebut diri Kristen dan bukan Kristen. Itu maka sekali lagi saya minta maaf. Saya pikir kita pertemuan untuk bukan menyatukan persepsi, tapi membuat kita satu dalam hal hidup bersama. Seperti misalnya Stervi, ya namanya ya. Coba Stervi mana coba? Steffi apa Stephen? Stefri. Coba Steffi mana? Coba tunjuk Steffi. Enggak, pertanyaan ini Enggak, hukum atau psikologi atau Bukan, fisiologi? bener. Saya nanya mana Steffi untuk menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya tunjuk di sini, ini belum jatuh diri saya. Ya makanya kan perlu di breakdown ya. Kalau Anda tunjuk ini dada kan gitu. Iya. Kalau Anda tunjuk ini jidat Anda. Jadi pasti ada yang mesti memperjelas gitu. Ya Steffi adalah kan gitu, yang sedang berbaju batik, handsome kan gitu kan, wajahnya putih gitu, Pendek. gitu. Itu jadi lebih jelas, ya. Sehingga memperjelas itu. Jadi bukan berarti terjadi kontradiksi berpikir. Kan tadi pertanyaan Anda, kok sepertinya terjadi kontradiksi berpikir? Tidak. Itu sistem penegasan gitu loh, yang memungkinkan kita lebih memahami absolut. Nah kalau cukup sampai absolut aja Anda udah paham ya alhamdulillah, nggak perlu panjang-panjang kita jelasin. Berarti Anda udah lebih cepat beriman ya. Saya sekali sudah singgung sedikit. Saya tidak meragukan Islam, tapi saya ingin mempertanyakan, sebagaimana cogito ergo sum, I doubt so I think so I am. Saya ingin meragukan sedikit dulu tentang keislaman Pak Sujana. Saya tidak meragukan keislaman, tetapi dengan menggunakan parameter untuk menentukan ketuhanan atau kebenaran, menggunakan absolute, unique, and distinct. Kemudian ada kalimat yang menggelegar, terungkap, Allah itu menguasai dunia karena Allah mengetahui ruang dan waktu. Kalau Allah menguasai dunia ini oleh karena dia tahu, sudah tidak absolut. Sudah tidak absolut lagi. Sudah terbatas. Karena ternyata pengetahuannya terikat pada ruang dan waktu. Itu sudah tidak absolut. Saya, Pak Sujana, suka menekankan berpikir logis. Saya coba menanyakan hal ini. Allah baru bisa menguasai, Allah itu menguasai dunia karena dia mengetahui ruang dan waktu. Berarti dia bukan Allah, sudah tidak absolut lagi. Kemudian juga saya singgung tadi dalam percakapan, bagaimana mungkin kita bilang absolut, kemudian ada lagi yang lain, yaitu unik dan ada yang distinct. Kalau ada yang absolut, there is no another. Tidak ada yang lain lagi, yang unik kah, yang distinct, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah absolut. Berarti ini sebenarnya ada terjadi kontradiksi berpikir, bukan pada agamanya, tapi pada pemikiran. Nah, saya mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, tapi sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin mengenai Tritunggal apa semua saya tunggu pertanyaan, tapi kalau toh saya juga kepengen dapat Eropa menuju Islam. Jika ada kami butuh juga.
Dan saya akan memuji Tuhan kalau ada orang Eropa menjadi Islam. Puji Tuhan, saya senang sekali karena mereka bukan Kristen. Ya, itu saja. Silakan Pak. Silakan Pak Eki. Memang meyakinkan itu berat ya. Tapi saya senang Pak Roland udah toleran. Tinggal Pak Stervi. Jadi begini, supaya tidak ada kesalahan persepsi ya, saya menegaskan bahwa kata absolut sesungguhnya cukup, tapi perlu ada distinct dan unik itu sebagai penegasan. Saya mengungkapkan itu tadi sebagai penegasan, sebagai konsekuensi logis untuk lebih mendetailkan satu sosok yang disebut dengan absolut gitu, supaya daya berpikir kita lebih kepada pemahaman si absolut itu sendiri. Sesungguhnya bagi Anda yang, saya senang Anda cerdas dari ya, absolut saja memang sudah cukup, betul itu. Saya nggak perlu berretorika, itu betul. Tapi kenapa saya perlu ada istilah distinct dan unik? Itu penegasan dari si absolut, karena itu konsekuensi logis. Kalau dia absolut, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, maka dia menjadi distinct gitu. Dia itu si absolut itu, itulah dia. Tidak ada yang serupa seperti si absolut itu. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Kalau bahasa Islamnya laisa kamislihi syai'un. Perlu dijelaskan. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang sifat 20-nya, nggak cukup satu, ada 20 malah. Kenapa nggak 21? 3 in 1 atau apa? 21 ya. Kenapa? Jadi repot. Tapi itu konsekuensi-konsekuensi. Bahkan asma Allah itu sampai 99 ya, itu semuanya menggambarkan tentang keabsolutan, intinya tentang keabsolutan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, saya secara intelektualnya membreakdown lebih detail dari pengertian absolut itu, ditegaskan lagi dia menjadi lain daripada yang lain. Itu arti distinct. Lain daripada yang lain itu apa tuh lain? Ya satu-satunya. Kalau mau disebut lain daripada ya mesti satu-satunya, tunggal, esa gitu loh, esa. Makanya bisa dibuat kriteria disebut dengan absolut distinct. Dia mempertegas saja. Seperti misalnya Stervi ya namanya ya. Coba Stervi mana coba? Stevi apa Stefan? Stefri. Coba Stevi mana? Coba tunjuk Stevi. Enggak, pertanyaannya Enggak, hukum atau psikologi atau fisiologi? Bukan, saya nanya mana Stevi untuk menunjukkan jati diri gitu. Kalau saya tunjuk di sini, ini belum jatuh diri saya. Ya makanya kan perlu di breakdown ya. Kalau Anda tunjuk ini dada kan gitu. Kalau Anda tunjuk ini jidat Anda. Jadi pasti ada yang mesti memperjelas gitu. Ya Stervi adalah kan gitu, yang sedang berbaju batik, handsome kan gitu kan, wajahnya putih gitu, Pendek Pak. Gitu. Itu jadi lebih jelas, ya. Sehingga memperjelas itu. Jadi bukan berarti terjadi kontradiksi berpikir. Kan tadi pertanyaan Anda, kok sepertinya terjadi kontradiksi berpikir? Tidak. Itu sistem penegasan gitu loh, yang memungkinkan kita lebih memahami absolut. Nah kalau cukup sampai absolut aja Anda udah paham ya alhamdulillah, nggak perlu panjang-panjang kita jelasinnya. Berarti Anda udah lebih cepat beriman ya, ya, artinya absolut. Kemudian yang kedua, dari konteks ruang dan waktu. Pernyataan saya bukan karena dia tahu, karena dia konteks kepada ruang dan waktu, terus dia ada, atau Allah itu jadi terbatas, terikat oleh ruang dan waktu itu, tidak. Jadi begini, satu contoh, saya agak sulit menjelaskan kalau kita tidak melihat apa yang dia sebut juga ya. Misalnya surat Al-Hadid, coba surat 57 ya. Ya 57 kan ayatnya, ayat
3 ya. Ayat 3. Supaya Anda mengerti gambaran yang Saya saya bisa introduksi. gimana? Bapak harus buat saya percaya pada Al-Quran, baru Bapak bisa menggunakan ayat-ayat. Enggak, Biasanya enggak. begitu. Nah. Kan begitu toh? Iya. Itu berpikir logis. Enggak. Salah, Karena Anda Bapak keliru. tidak guna baca itu. Kalau saya percaya, Bapak tuh, lu harus percaya ini. Baru penjelasan Bapak saya percaya. Nah. Sebagai konsekuensi keyakinan pada Alkitab begitu, pada apa Al-Quran. Kamu begitu berpikir logis kan begitu? Salah, Anda salah. Benar. Kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Roland, kan saya suruh membuktikan benarnya wahyu. Saya sudah buktikan kan, gitu deh. Bahwa ini loh benarnya wahyunya. Apa yang disebut benar itu udah jelas. Sekarang Anda nanya dimensi ruang dan waktu yang dikaitkan dengan eksistensi Allah. Pertanyaan saya, supaya Anda nggak merasa saya sudutkan, bagaimana saya mau menjelaskan tentang Allah kalau bukan dari Allah itu sendiri? Allah menjelaskan dirinya di mana? Ya di sini. Dia menjelaskan dirinya. Yang bisa inilah Al-Quran itu adalah penjelasan tentang eksistensi Allah. Jadi bukan saya memaksakan Anda harus percaya. Ya, enggak. Anda nggak percaya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, go ahead. Nggak, betul. Nggak ada masalah. Ya. Tapi saya ingin mengajarkan logika berpikir yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak Stervi. Saya mohon maaf kalau harus pakai kata maaf. Bukan maksud saya supaya korelasi statement saya tentang absolut dikaitkan ruang dan waktu, dan itu saya bilang sebagai eksistensi kuasanya Allah, itu menjadi jelas gitu. Nah sekarang saya bertanya, kalau begitu buktikan pada saya absolutnya Yesus Kristus yang Anda anggap sebagai Tuhan. Mana absolutnya? Gitu, yang jelas, yang detail dengan bukti-bukti ayat-ayatnya juga. Kalau enggak ada ya Anda harus toleran gitu loh khususnya. Terima kasih. No comment. Ini ganjel lagi ya, gantung untu istilahnya. Kalau belum terjawab, jadi Pak Stevi mohon dijawab. Maksudnya kalau keabsolutan Yesus bukan bergantung pada pengakuan kita. Dia tidak diakui dia tetap Tuhan. Maka bukan karena hasil konsili Efesus. Pemberian nama Yesus pun bukan karena konsili atau gereja. Itu Allah sendiri yang menyatakan pada waktu memberitahukan, announce kepada Maria, anak yang kau lahirkan namanya Yesus, artinya juru selamat. Bukan diberi nama oleh Maria. Bukan hasil rembuk dengan tetangga. Bukan. Ini yang jadi yang saya ingin sampaikan, keabsolutan Yesus sekali lagi itu sekali lagi tidak bisa diterima secara logis. Karena malah bukan, saya pikir saya sudah memberitahukan hal-hal yang logis tadi pagi. Tapi kalau mau menuntut lebih dari itu, saya tidak mau jadi pembela Yesus. Saya bukan Allahnya Yesus. Itu yang saya ingin sampaikan. Keabsolutan Yesus itu unik. Tidak bisa didekati oleh karena I know who is Jesus, so I believe him. Saya tahu dia, maka saya percaya. Itu pola pikir filosofi. Saya ada banyak pertanyaan, tapi mungkin harus diakomodasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan menyuruh saya diundang lagi, enggak. Saya juga tidak diundang, cuma saya diminta oleh Pak mendampingi rektor. Saya kan mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus, tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa, baru siapa Tuhan setelah belajar.
Setelah belajar baru siapa Tuhan, baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan, baru belajar, baru tahu oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah ya.